Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, si botak yang gak punya nama baik dan gak punya harga diri. Gue sering di DM ya sama teman-teman gue, sama saudara-saudara gue, sama semuanya lah. Kenapa sih bang lu vokal banget bang menyuarakan masalah ini? Satu, dulu waktu zamannya politik begini-begini lu nggak kayak gini-gini amat. Terus yang banyak lagi, kenapa ya bang ya manusia-manusia di Indonesia itu udah tahu fakta bahwa Bani Alawi ini ternyata nih bukan keturunan Rasulullah, tapi kenapa sih banyak yang ngebelain? Tiga, sebenarnya gini ya, Pak Kiai, terus Kiai Imanuddin, Gus Islah, semuanya tuh yang tergolong dalam kiai-kiai Nusantara tuh yang memblow up ini semua tuh sebenarnya tuh nggak usah dibelain, serius deh, nggak usah dibelain. Dia nggak usah dibelain juga pasti menang gitu loh. Soalnya kebenaran itu pasti menang belakangan, ya, karena dia bener gitu loh. Kita nggak usah belain juga pasti menang. Cuma kan gini, nanti kontribusi gue nggak ada gitu. Gue cuma pengen kelihatan keren doang di mata anak cucu gue nanti gitu loh. Wah ternyata ngkong gue, kakek gue nih otaknya keren ya, bisa ngebela kebenaran gitu doang. Gue pengen biar dibilang keren doang sama anak cucu gue, nggak ada urusan apa-apa. Emang kalau untuk urusan semuanya tuh kita memaksakan kehendak bahwa ini lo bener, lo mesti ngikutin ini lo. Enggak. Minimal gini loh, geretakan Pak Kiai itu sama semuanya tuh bikin orang-orang itu tuh pada diem, pada bungkam. Jadi dia nggak bisa ngadu domba umat lagi. Jadi dia nggak bisa ngadu domba ini lagi. Jadi misalnya dia ceramah, saya cucu Nabi, ya paling jemaahnya, ente cucu Nabi, tes DNA-nya mana gitu kan. Terus ya gitulah, pokoknya santai aja, slow aja. Insya Allah si Pak Kiai sama teman-temannya pasti menang lah. Terus yang lucu lagi nih ya, penipuan nasab ini selama 200 tahun itu dibongkari sama kiai yang nggak boleh ceramah. Iya, sama kiai yang nggak terkenal di kalangan televisi, di kalangan selebritis ya. Gus Fuad, Gus Islah, terus Kiai Imanuddin. Itu Gus Fuad itu jadi lucu loh. Ntar misalnya narasi buat anak cucu gue gini loh, penipuan nasab Bani Alawi dibongkar sama anak band, kan enggak? Ya keren banget lah itulah, sama anak band, bukan sama kiai-kiai selebritis. Walaupun banyak kiai selebritis yang ngebela kesana ya. Terus gini, sekarang gue ngeliat lagi di YouTube Kesultanan Banten tuh komplain, dia manggil Kiai Imanuddin datang buat bermusyawarah, dan Kesultanan Banten bilang saya masih menurut lewat pengacaranya masih meyakini bahwa nasab Sultan Hasanuddin itu Bani Alawi. Ya, keren kan? Oh kalau kita misalnya nggak ngerti mah iya aja kan. Gini, satu, kalau misalkan Kesultanan Banten itu Bani Alawi, otomatis keturunan Hasanuddin itu harus tercatat di dalam Robito Alawiyah. Berarti yang namanya itu bagus. Terus bangsawan Banten itu pasti punya marga dong, minimal Alai Idrus kayak apa, Asegaf kayak harus ada. Kalau nggak ada berarti Robito Alawiyah tuh cacat sebagai lembaga pencatatan nasab gitu. Kedua, kan udah dibilangin sama Syed Zulfikar, ya kan? Tuh hebatnya Belanda tuh, si Pandenbroek itu tuh ngebelokin nasab. Jadi semua wali songo itu dibalikin nasabnya ke Bani Alawi gitu loh. Nah kalau misalnya dia ini Bani Alawi, ternyata emang kita itu ujung-ujungnya itu harus menyembah orang-orang dari Yaman itu. Ujung-ujungnya kan ke situ. Kalau kita nyembah orang-orang dari Yaman, berarti kita nyembah Rasulullah. Berarti kita sayang sama Rasulullah. Kalau kita sayang sama Rasulullah, kita harus sayang sama orang-orang dari Yaman. Nah terus ya gitu ya, logikanya kayak gitu ya. Buktinya sampai sekarang kan temen gue tuh yang namanya tuh bagus apa segala macam, gue tanya marga lu apa, nggak tahu dia gitu loh. Nah sekarang gini, banyak keturunan wali songo tuh yang udah tes DNA, ternyata dia membawa gennya J itu tuh kan gennya ke Hasan dan Husain, itu berarti gennya ke Rasulullah. Dan itu pada minta tes DNA buat Bani Alawi. Dan ada seorang apa seekor gue bilang seekor Nusron Wahid ya, ngomong begini, orang yang minta tes DNA itu pasti mengindikasi keturunan Homo hominipus, ya kan?
Ya lu lihat sendiri, seorang wakil ketua PBNU itu menyebarkan fitnah. Kalau nggak dia membawa darahnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Gue dibilang bawa darah Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya gue mah nggak marah no. Orang dia otaknya terindikasi sama Abu Gosok. Sebenarnya kalau misalnya itu dia dituntut bisa tuh fitnah tuh. Cuman enggak lah, orang kayak Indonesia tuh enggak. Terus ada lagi yang ngomong orang yang minta tes DNA itu cacat, gini. Berarti dia nggak mempercayai zuriyahnya Rasulullah. Gue percaya, gue sayang banget sama zuriyahnya Rasulullah. Cuman sekarang kan zaman masih udah maju loh, teknologi itu udah keren gitu loh. Zaman dulu nih di Arab nih, untuk jalan dari Arab ke Palestina itu butuh waktu berbulan-bulan, ya kan? Terus kalau waktu zaman dulu gue ngomong, gue dari Arab ke Palestina nggak nyampe waktu 1 hari, 2 jam, 3 jam, karena teknologi sekarang ada yang namanya pesawat gitu. Tapi kalau orang-orang yang berpikirannya kolot, yang otaknya masih Pentium 1, dia berpikir kalau membuktikan suatu nasab itu harus pakai manuskrip kuno gitu loh ceritanya. Dia tuh nggak percaya teknologi, sedangkan agama ini tuh diciptakan dari zaman Nabi Muhammad ada sampai nanti hari kiamat. Jadi harus progresif gitu loh. Ini menurut gue ya. Jadi kalau ada orang bilang tes DNA itu nggak ada di kitab fikih, itu udah dibantah tuh sama Abu Yusuf Banten. Gue pengen ngomong detailnya, lu tonton aja lah itunya. Maksud gue gini loh, kita semua tuh nggak usah memaksakan kehendak bahwa orang itu semua harus pintar kayak kita. Enggak, jangan lah. Kalau misalnya pakai ngomong kayak begitu, tiba-tiba satu Indonesia semuanya ngikutin, nggak seru. Ibarat film tuh nggak ada berantemnya dulu. Jadi abis plot twist itu nggak keren menurut gue tuh, plot twist nggak keren. Jadi langsung finish, nggak enak. Jadi ya maksud gue udah mulai sekarang kita santai aja, slow aja, lihat aja perkembangan. Minimal bangsa Indonesia nih, semua pribumi Indonesia, agama apapun, mau agama Islam, mau agama Kristen, Hindu, Buddha, Cina, apa segala macam, nggak bakal lagi bisa diprovokasi, nggak bakal lagi bisa ribut. Semuanya saling cinta, saling sayang demi tanah air negara kita Indonesia tercinta. NKRI harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi, cong. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.